Oke, selamat pagi semuanya. Topik kita minggu ini dalam pembelajaran e-learning ini adalah asosiasi dalam penelitian. Ya. Asosiasi ini penting dipelajari dalam penelitian yang bertujuan untuk menentukan hubungan-hubungan di antara variabel yang akan diteliti. Tentu ini bertujuan untuk mempermudah kita untuk menentukan variabel apa yang berhubungan dengan variabel yang mana. Nah, tujuannya di situ dia. Itu tujuannya kita mempelajari asosiasi dalam penelitian. Apa itu asosiasi? Asosiasi merupakan suatu konsep yang menunjukkan hubungan antar variabel dalam suatu penelitian, di mana hubungan tersebut dapat bersifat satu arah maupun hubungan timbal balik, resiprokal, yang ditunjukkan dengan nilai statistik. Nah, di sini asosiasi ini adalah menunjukkan suatu hubungan, ya, menunjukkan suatu hubungan antar variabel, ya kan? Nah, hubungan antar variabel. Apakah variabel-variabel tersebut berasosiasi atau tidak berasosiasi? Dikatakan berasosiasi bila ditunjukkan oleh nilai statistik. Misalnya dengan nilai korelasi misalnya 0,7. Nah, A dan B dikatakan berasosiasi misalnya jika nilai korelasinya tinggi misalnya. Nah, hasil penelitian misalnya menunjukkan nilai korelasinya 0,7, maka A dan B dikatakan berasosiasi. Seperti itu. A berasosiasi dengan B dengan tanda panah. Anda perhatikan, itu menunjukkan hubungan satu arah, ya, menunjukkan hubungan satu arah. A berasosiasi dengan B, ya. Yang kedua adalah A berasosiasi juga dengan B yang menunjukkan hubungan timbal balik atau sering kita sebut ini adalah hubungan resiprok, ya, hubungan resiprok. Jadi ingat tadi bahwa asosiasi itu ditunjukkan dengan nilai statistik. Ya, nilai statistik, apakah itu misalnya korelasi, ya, atau nilai-nilai lain. Nah, itu yang dikatakan merupakan suatu asosiasi. Jadi apabila misalnya seperti yang dalam paragraf ini, ya, asosiasi A dan B, ya, ini ditunjukkan dengan nilai statistiknya. Apabila R korelasi lebih kecil dari 0,5 dikatakanlah misalnya tadi A dan B berasosiasi lemah, ya, berasosiasi lemah. Jadi nilai R itu mulai dari 0,1 sampai 0,9, ya. Nah, atau bisa dikatakan dari 0 sampai 1. Ya, di sini kita buat hanya 0,1 sampai 0,9. Jadi apabila nilai R-nya kurang dan sama dengan 0,5 maka dikatakanlah asosiasinya lemah. Misalnya kita katakan tadi A berasosiasi dengan B. Ya, ditemukan misalnya R-nya adalah lebih kecil dari dan sama dengan 0,5 maka asosiasinya itu lemah. Yang kedua adalah nilai R, ya. Nilai R 0,51 sampai 0,75 dikatakan dia berasosiasi sedang, ya. Dan apabila nilai R lebih besar dari 0,75 maka dikatakanlah dia itu berasosiasi kuat, ya. Nah, di antara asosiasi A dan B tersebut, ya. Apakah kedua-duanya misalnya menggunakan nilai statistik untuk asosiasi satu arah ataupun dua arah? Ya, kedua-duanya, ya. Nah, itu dalam asosiasi. Asosiasi itu nanti bisa misalnya AB, ya. A kita katakan berasosiasi dengan B, ya, dengan nilai R-nya misalnya 0,7, kita katakan seperti itu, ya. Apakah itu sudah dapat dipastikan A
berasosiasi dengan B? Ya belum tentu. Bisa saja itu sebenarnya 0,7 itu yang kita temukan itu adalah merupakan B juga berasosiasi ke A gitu. Itu tidak dapat kita tentukan. Ya. Nah, tidak bisa kita tentukan misalnya arahnya selalu dari A ke B atau dari B ke A. Cuman kita mengatakan bahwa A dan B itu adalah berasosiasi. Dengan asosiasi yang bagaimana? Dengan nilai korelasi yang telah ditentukan itu. Nah, itu namanya dia berasosiasi. Ada dua jenis asosiasi dalam penelitian. Yang pertama adalah asosiasi statistik. Seperti yang dikatakan tadi adalah A berasosiasi dengan B. Ditentukan dengan nilai statistiknya. Ya. Kekuatannya ditunjukkan dengan nilai korelasi misalnya. Ya. Nah, misalnya tadi dikatakan asosiasinya adalah R-nya adalah 0,7. Kita katakan asosiasinya kekuatan hubungannya adalah sedang misalnya. Ya, seperti itu. A berasosiasi dengan B. Apakah A yang berasosiasi A yang mempengaruhi B atau B yang mempengaruhi A? Satu arahkah atau dua arah? Ya kita tidak tahu. Bisa satu arah, bisa dua arah. Tetapi asosiasi di antara mereka menunjukkan nilai kekuatan atau korelasi adalah 0,7. Kalau kita tadi misalnya menemukan hasil statistiknya adalah 0,7. Nah, seperti itu dia. Ya. Itu. Dalam judul penelitian, kalau dia hanya sekedar mengukur asosiasi, maka sering judul itu berbunyi menyatakan suatu hubungan, misalnya hubungan pengetahuan dengan tindakan pencegahan COVID-19 misalnya. Ya, jadi itu tandanya. Kalau hanya kita mau meneliti tentang asosiasi, maka kita buatlah judul kita hubungan pengetahuan, pasangannya dengan hubungan pengetahuan dengan tindakan pencegahan COVID-19 misalnya. Nah, seperti itu contohnya. Yang kedua adalah asosiasi sebab akibat atau kausal. Ya. Asosiasi sebab akibat dikatakan sebab akibat karena ada satu variabel sebagai penyebab dan ada satu variabel sebagai akibat. Ini bisa kita katakan adalah pengaruh. Bisa kita katakan misalnya dalam hubungan gambar tersebut A berpengaruh terhadap B, ya. A mempengaruhi B atau A menyebabkan terjadinya B. Perubahan pada A akan menyebabkan terjadinya perubahan pada B, ya. Itu namanya asosiasi sebab akibat, ya. Kekuatan sebab akibat ditunjukkan dengan nilai korelasi, sama seperti hubungan tadi. Juga ditunjukkan dengan nilai korelasi. Misalnya nilai R-nya adalah 0,8. Dikatakanlah bahwa A mempengaruhi B dan hubungan itu kita katakan sangat kuat, ya, karena nilai korelasinya misalnya adalah 0,8. Nah, dalam judul penelitian sering ditulis itu adalah pengaruh. Sebagai contoh, pengaruh pengetahuan terhadap, pasangannya di sini terhadap. Pengaruh pengetahuan terhadap tindakan pencegahan COVID-19 misalnya. Nah, itu bedanya antara asosiasi statistik dengan asosiasi sebab akibat. Kalau asosiasi statistik memang dia hanya menunjukkan suatu hubungan, kita tidak tahu manakah yang mempengaruhi, variabel mana yang mempengaruhi yang mana. Sedangkan dalam asosiasi sebab akibat sudah dapat kita tentukan variabel mana yang mempengaruhi variabel yang mana. Seperti ini misalnya A kita katakan tadi adalah pengetahuan, B adalah tindakan pencegahan COVID-19, maka kita katakan pengetahuan berpengaruh terhadap tindakan pencegahan COVID-19. Jadi pasangannya adalah pengaruh itu adalah terhadap. Ya.
Kemudian variabel dalam asosiasi penelitian. Nah, ini penting dipahami. Nah, variabel dalam asosiasi penelitian ini. Dalam penelitian sebenarnya karena kita menghubungkan atau kita katakan tadi melihat suatu asosiasi, misalnya adalah A dengan B, maka perlu kita pahami mana yang menjadi variabel independen, mana yang variabel dependen. Ya. Variabel independen atau bebas, sedangkan variabel dependen itu sering disebut dengan variabel terikat. Ya. Nah, atau kalau dalam dia hubungan sebab akibat atau dalam hubungan kausal, maka variabel independen itu adalah variabel sebab, variabel dependen itu adalah variabel akibat. Ya. Itu dia. Jadi katakan di sini adalah variabel independen itu adalah variabel yang diduga mempengaruhi. Ya, kita katakan tadi A berhubungan dengan B, berarti A mempengaruhi B. Ya. Jadi dia adalah variabel yang diduga mempengaruhi variabel dependen, atau kita katakan A itu sebagai penyebabnya, B itu adalah sebagai akibatnya. Ya. Sedangkan variabel dependen atau terikat adalah variabel yang diduga dipengaruhi oleh variabel independen atau disebabkan. Maka kita katakan tadi pengetahuan itu, peningkatan pengetahuan misalnya tadi akan meningkatkan apa? Tindakan pencegahan COVID-19. Nah, kira-kira seperti itu dia. Hubungan dependen dan independen. Ya. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa hubungan itu misalnya seperti ini tadi, asosiasi sebab akibat, A berhubungan dengan B. Apakah sebenarnya dalam penelitian itu memang hanya A yang berhubungan dengan B? Nah, ternyata tidak. Di dalam suatu penelitian, bisa saja hubungan A dengan B itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Ya. Faktor-faktor lain itu bisa kita katakan bisa merupakan variabel intervening atau variabel kontrol. Ya, variabel intervening ini adalah dia berada di tengah-tengah variabel dependen dan independen. Nanti kita berikan contohnya. Kemudian ada variabel antecedent, ya, atau variabel yang mengawali. Dia berada di depan A atau berada di depan variabel independen. Baru independen akan mempengaruhi dependen. Ya. Kemudian ada variabel perancu atau confounding. Ya. Ini letaknya di antara A dan B itu bebas di mana saja. Ya, karena dia adalah perancu. Atau dikatakan dia confounding karena dia dapat merancukan hubungan antara A dan B. Bisa menghilangkan kekuatan hubungan, bisa juga memperbesar kekuatan hubungan di antara A dan B. Nah, ini misalnya sebagai contoh ini. Gambaran hubungan variabel tadi. Kita katakan variabel independen, warna pink di sini, ya. Dia mempengaruhi variabel dependen, yang merah. Salah itu tulisannya ya, itu dependen. Variabel independen pink mempengaruhi variabel independen. Di manakah letak variabel intervening? Letak variabel intervening adalah berada di tengah-tengah variabel independen dan variabel dependen. Nah, di situ dia. Nah, kalau nanti dalam uji-uji statistik itu bisa nanti dilihat bagaimana sebenarnya pengaruh-pengaruhnya itu. Atau mungkin kalau Anda nanti lebih menggeluti metodologi penelitian, bisa nanti lebih spesifik, itu bisa menunjukkan nanti analisa kita akan lebih spesifik. Di mana letak variabel antecedent? Antecedent adalah mendahului variabel independen, yaitu warna hijau. Ya, itu dia variabel antecedent. Kita katakan tadi misalnya adalah variabel independennya adalah pengetahuan, variabel independen adalah tindakan pencegahan COVID-19. Apa yang bisa menjadi variabel antecedennya?
Variabel antecedentnya boleh misalnya tingkat pendidikan. Karena kita tahu tingkat pendidikan itu akan meningkatkan pengetahuan seseorang. Pengetahuan seseorang akan meningkatkan dari tindakan pencegahan COVID-19 itu. Kemudian yang sebelah atas adalah variabel confounding. Ya, variabel confounding. Dikatakan di sini confounding karena dia adalah perancu. Ini dapat menyebabkan hubungan palsu. Ya, hubungan palsu di antara variabel dependen dengan variabel independen. Sebagai contoh misalnya kita katakanlah misalnya bahwa merokok sebagai variabel independen mempengaruhi kejadian PJK. Ya. Mempengaruhi kejadian PJK. Variabel confounding di sini ya. Kopi juga mempengaruhi kejadian PJK. Ya. Kopi juga, misalnya hasil penelitian menunjukkan minum kopi juga mempengaruhi kejadian PJK sebagai variabel dependennya. Nah, dengan berhubungannya kopi dengan PJK sebagai variabel dependen, ya, maka akan menekan hubungan antara itu tadi merokok dengan kejadian PJK. Bisa itu mengecilkan, bisa itu membesarkan hubungan di antara keduanya. Ya. Nah, padahal secara biological plausibility sebenarnya kopi itu tidak berhubungan dengan PJK. Cuman karena hanya mereka yang perokok cenderung minum kopi, maka kopi juga berhubungan dengan PJK. Ya. Kopi juga berhubungan dengan PJK. Karena ada kecenderungan mereka perokok akan cenderung minum kopi. Maka kopi juga akan mempengaruhi kejadian PJK yang pada dasarnya secara biological plausibility kopi sebenarnya tidak mempengaruhi kejadian PJK. Jadi dia bisa merancukan hubungan antara variabel itu tadi merokok dengan kejadian PJK. Ya. Atau itu bisa nanti misalnya hasil analisis statistik bisa menunjukkan merokok tidak menyebabkan kejadian PJK, malah kopi yang menyebabkan kejadian PJK. Seperti itu. Jadi dalam analisis statistik nanti dapat kita ketahui yang mana sebagai confounding di situ dan yang mana sebenarnya sebagai variabel penyebab, ya. Yang mana sebagai variabel penyebab atau independen. Kira-kira seperti itu. Hubungan antar variabel, ya. Hubungan antar variabel ini dalam suatu penelitian ada yang disebut dengan hubungan bivariat. Hubungan bivariat ini adalah bivariat. Berarti hubungan di antara dua variabel, independen dan dependen. Sebenarnya dalam penelitian-penelitian observasional atau penelitian-penelitian yang epidemiologi yang dilakukan di populasi, hubungan bivariat seperti ini sebenarnya tidak bisa dilakukan. Ya, misalnya Anda mau meneliti tadi hubungan pengetahuan atau pengaruh pengetahuan terhadap tindakan pencegahan COVID-19. Hanya itu yang mau dihubungkan. Misalnya kita katakan A pengetahuan, X adalah tindakan pencegahan COVID-19. Melakukan penelitian ini secara tunggal ya sebenarnya tidak diperkenankan. Kenapa? Ya, karena di populasi itu terlalu banyak faktor perancu. Variabel confounding sangat banyak di situ. Jadi tidak diperkenankan hanya meneliti hubungan antara pengetahuan dengan pengaruh pengetahuan dengan terhadap tindakan pencegahan COVID-19. Karena terlalu banyak pengaruh yang tidak dapat dikontrol. Ya, namanya juga diri populasi, ya tidak bisa. Kecuali tadi kalau eksperimen yang dilakukan di dalam laboratorium. Jadi ini sebenarnya A dan X ini
hanya dapat diteliti apabila semua faktor luar itu, confounding itu dapat dihilangkan. Misalnya seperti di laboratorium, di mana peneliti bisa menghilangkan berbagai macam confounding itu, ya. Misalnya bisa diatur suhunya, pola makannya, ya, dietnya, bahan-bahan percobaannya, semuanya bisa diatur. Oleh karena itu, hubungan bivariat ini tidak dilakukan di dalam sebenarnya penelitian observasional atau penelitian kesehatan masyarakat itu, ya. Jadi kenapa ada analisis bivariat selalu dalam hasil penelitian? Ya, analisis bivariat itu digunakan untuk seleksi analisis multivariat nantinya. Artinya apa? Misalnya dengan kriteria seleksi nilai P lebih kecil dari 0,25, maka yang nilai P-nya lebih kecil dari 0,25 semua dimasukkan ke dalam analisis multivariat. Sedangkan di atas 0,25 dikeluarkan dari analisis multivariat, ya, terutama untuk meneliti variabel-variabel independen, di mana variabel independennya cukup banyak, ya. Maka dilakukan terlebih dahulu analisis bivariat. Yang kedua adalah hubungan multivariat. Ya. Hubungan multivariat di sini adalah di mana variabel independennya terdiri dari lebih dari satu variabel. Jadi dikatakan multivariat apabila independennya itu lebih dari satu variabel, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 10, dan lain sebagainya. Itu dikatakan adalah hubungan multivariat. Dan dependennya adalah satu variabel. Nah, seperti inilah yang dapat dilakukan di dalam penelitian-penelitian di dalam populasi, terutama penelitian-penelitian observasional, ya, baik itu misalnya seperti cross sectional, case control maupun cohort, ya. Di sini A berhubungan dengan X, B berhubungan dengan X, C berhubungan dengan X, D berhubungan dengan X. Itu bisa hipotesa yang dikembangkan dari sini dalam analisis multivariat ini, dalam hubungan multivariat. Tentu, ya, inilah sebenarnya yang diperkenankan sehingga faktor-faktor confounding itu dapat dihilangkan. Apabila ini nanti dimasukkan dalam analisis multivariat, maka analisis itu sendiri akan menghilangkan berbagai macam faktor compounding tersebut. Selain itu, bisa juga dilakukan misalnya seperti matching, bisa juga misalnya membuat kriteria inklusi dan eksklusi. Semuanya itu dilakukan untuk analisis multivariat ini, ya, sehingga diharapkan bahwa hubungan yang terjadi dari hasil penelitian tersebut memang benar-benar terjadi secara nyata gitu, bukan merupakan hubungan yang palsu. Jangan pula nanti kita mengatakan A berhubungan dengan X, ternyata pada kenyataannya sebenarnya dia itu tidak berhubungan. Nah, itu dia kira-kira. Oke, sampai di sini mengenai hubungan atau asosiasi dalam penelitian. Kita tadi sudah mengetahui asosiasi statistik dan asosiasi sebab akibat, ya. Mudah-mudahan ini dapat memberikan pemahaman kepada Anda tentang asosiasi dalam penelitian. Jika Anda masih tetap bingung, silahkan nanti bertanya di Google Classroom kita, atau Anda langsung bertanya kepada saya, ya. Dipersilakan. Oke, selamat pagi.